Semoga pagi hari ini kalian sehat semua. Dan jangan lupa untuk mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker dan untuk menjaga jarak. Nah, kita lanjutkan lagi untuk materi yang kemarin. Bapak bahas untuk materi yang kemarin, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, silakan dipahami dengan paparan yang berikut ini atau video-video berikut ini silakan dipahami. Nah, ini adalah videonya. Nah, sekarang yang bilangan pecahan. Menyatakan bilangan pecahan, pecahan senilai, menjadikan pecahan, menjadikan pecahan, mengubah pecahan. Kita menyatakan bilangan pecahan. Nah, menyatakan bilangan pecahan, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada untuk bentuk persegi memiliki 4 bagian. Berarti untuk hasilnya itu adalah 1/4. Karena di situ untuk yang diarsir itu ada 1. Berarti kolomnya ada 4, berarti 1/4. Yang selanjutnya adalah kolomnya di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk pecahannya berarti 2/6. Yang selanjutnya adalah yang lingkaran. Selanjutnya yang ke lingkaran yang lingkaran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ berarti ada 5. Sekarang kita ambil yang lingkaran. Lingkarannya kan ada 5, berarti 2/5 karena kolomnya ada 5. Nah, berarti kalau yang diarsirnya ada 2, berarti 1/2 atau 2/5 karena yang diarsirnya itu adalah 2. Nah, silakan di situ dipahami untuk dinamakan bilang-bilang pecahan. Nah, untuk kesimpulan, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B dibaca A/B dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, silakan di situ A/B diingat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini Bapak sudah menjelaskan menyatakan bilangan pecahan. Yang selanjutnya pecahan senilai. Nah, silakan dilihat untuk gambar-gambarnya. Di situ ada gambar yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama berarti itu adalah 1/2. Yang kedua berarti di situ adalah 2/4. Yang selanjutnya di situ ada 3/6. Yang selanjutnya itu ada 4/6 per 8. Berarti yang selanjutnya ada 4/8. Nah, yang selanjutnya berarti ada yang 6/12 karena kolomnya ada 12. Yang diarsir itu ada 6. Berarti 6/12. Karena luas daerah yang diarsir masing-masing gambar di atas dapat sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 dan 6/12. Nah, apa yang saya pecahan senilai? Perhatikan pecahan-pecahan senilai berikut. Di situ ada 1/2 ya. Ada 1/2 bernilai benar karena di situ untuk pecahan senilai nilai juga harus sama, atau pecahan yang bisa dikali dan bisa dibagi itu adalah pecahan senilai. Nah, sekarang Bapak ambil contoh 1 kali 4, 2 kali 2 hasilnya tuh ada 4 atau bernilai benar. Misalkan contohnya nih 1/2, 1/3, 2/6, 1 kali 6, 3 kali 2 dan 6, maka hasilnya juga 6. Contoh 2/6
per 4 sama dengan nah kita mau cari yang mana? Coba yang sesuai. Berarti 2 per 4. Nah di sini kalau misalkan pecahan senilainya 2 per 4 dan 2 per 4. Nah sekarang berarti kalau misalkan bisa 2 per 4, berarti kita ambil di situ bisa 1 per 2. Berarti 1 per 2 nya itu adalah 2 dikali 1 dan 2 dikali dengan 2, hasilnya adalah 4. Nah, untuk kesimpulan A per B sama dengan C per D, A kali B, dan dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Nah silakan dipahami untuk pecahan senilai. Nah senilai, nah sini ada kesimpulan. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang 0. Sekarang contohnya 2 per 8 dengan, nah sekarang kenapa bisa jadi 8? Nah kenapa bisa jadi 2? Sekarang kita cari perkalian atau pembagian menghasilkan 2 dengan 8. Berarti kita ambil 1 per 2. Jadi 1 per 2. Kita bisa 2. Nah, berarti untuk hasilnya 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2 per sini misalkan 2 dibagi dengan 8, hasilnya itu adalah 4. Nah, sekarang silakan dipahami ya, berarti untuk hasilnya 2 per 4. Nah, di sini silakan dipahami untuk bagaimana cara mengukur pecahan senilai. Nah, sekarang silakan dipahami untuk kesimpulannya. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut. Nah, pecah. Nah, sekarang yang selanjutnya yang ketiga, menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, silakan dipahami. 4 per 8, 2 per 8, dan 2 per 4, 1 per 2. Nah, di sini berarti untuk hasilnya kita ambil contoh. Misalkan Bapak ambil contoh adalah 6 per 12. Nah, kita sederhanakan sama dengan kalau misalkan 6 per 12 berarti bisa 3 per 6 atau 4, 3 ya, misalkan menghasilkan 12. 6 kali 2 bisa, 4 kali 2, 4 kali 3 bisa. Jadi disitu untuk hasilnya kita menggunakan 4 ya. Berarti 3 per 4 atau 3 dikali dengan 2 per 4 dikali dengan 3. Nah, ini untuk mencari pecahan. Nah, sekarang silakan untuk dipahami untuk kesimpulannya ya. Perusahaan pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan sama berulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Nah, silakan di sini dipahami untuk materi-materinya. Silakan dipahami untuk menyederhanakan pecahan. Nah, materi sekarang ini sampai sini dulu. Menyederhanakan pecahan silakan dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi yang selanjutnya. Sekian untuk materi hari ini. Kalau misalkan ada ditanyakan, silakan ditanyakan di grup masing-masing. Nah, dari disitu silakan untuk bertanya soalnya yang mana yang susah dan mana yang tidak susah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.